Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Proposal yang kami buat dan akan kami presentasikan berjudul Penyuluhan Bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama Ahmad Gojali Jakaria, Cepi Nurholis, Faizal Medina Rahman, Dava Lutfian Permana, Muhammad Farhan Samsuri, dan juga Muhammad Rega Bimantara. Mari kita simak penjelasan dan presentasi yang kami buat. Yang pertama bagian cover. Pada bagian cover terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama judul proposal, logo instansi, nama instansi, dan juga informasi penting terkait instansi, baik alamat email, ataupun nomor telepon. Lanjut, pada paragraf kedua terdapat kata pengantar dan daftar isi. Pada kata pengantar terdapat beberapa bagian paragraf. Pada paragraf pertama menjelaskan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada paragraf kedua menjelaskan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada paragraf ketiga menjelaskan gambaran singkat mengenai acara yang akan dilaksanakan. Pada paragraf keempat ucapan terima kasih kepada belah pihak yang telah terlibat. Pada paragraf kelima permohonan ketitikdasaran apabila ada, dan pada paragraf keenam terberisi harapan-harapan bagaimana acara akan berlangsung dan semoga acara bisa berlangsung dengan lancar. Selanjutnya, daftar isi. Dalam daftar isi terdapat topik dan juga nomor halaman. Daftar isi sangat penting untuk memudahkan membaca, menemukan topik yang diperlukan. Selain itu, dengan adanya daftar isi memudahkan membaca untuk melihat topik apa saja yang disajikan dan juga untuk melihat berapa halaman proposal yang dibuat. Proposal kali ini kami menyediakan beberapa bagian, yakni kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, dan juga bab 3. Bahasa merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada umatnya. Bahasa merupakan alat yang paling penting dalam berkomunikasi antar sesama. Bahasa berisi pikiran, keinginan, ataupun pernyataan yang ada pada penggunanya. Maka penggunaan bahasa yang baik dan benar harus kita terapkan agar pada nantinya tidak terjadi kesalahpahaman antara yang satu dengan yang lain. Bahasa Indonesia merupakan suatu ciri dan identitas serta bahasa yang dapat menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Di era globalisasi dan perubahan zaman seperti sekarang ini, banyak menimbulkan dampak terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Banyak dari kita yang secara tidak sadar telah menggunakan bahasa Indonesia yang kurang tepat. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian bahasa Indonesia kita dengan terus mempelajarinya dan menggunakannya dengan baik dan benar. Jangan sampai bahasa Indonesia yang kita gunakan hilang dan punah akibat dari perubahan zaman. Salah satu cara yang dapat kita upayakan adalah dengan melakukan penyuluhan mengenai bahasa Indonesia. Tujuan yang kami harapkan dengan diselenggarakannya kegiatan penyuluhan bahasa Indonesia ini yaitu untuk dapat, yang pertama, membekali para masyarakat, terutama generasi muda, dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Yang kedua, mengupayakan pelestarian penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, kami harap kami bisa memberikan pengetahuan mengenai pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar, serta bagaimana upaya kita dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. A. Kegiatan. Kegiatan ini bernama Penyuluhan Bahasa Indonesia. B. Tema dan bentuk kegiatan. Kegiatan ini memiliki tema bahasa jiwa bangsa. Adapun bentuk kegiatannya adalah sebagai berikut. 1. Penyampaian materi. 2. Games. 3. Evaluasi. C. Waktu dan tempat pelaksanaan. 1. Jadwal kegiatan. Pembentukan panitia 25 Januari 2022. Pembuatan administrasi 29 Januari 2022. Persiapan kegiatan 1 Februari 2022. Publikasi kegiatan 5 Februari 2022. Pendaftaran 5 Februari sampai dengan 12 Februari 2022. Penyerahan berkas pendaftaran 15 Februari 2022. Technical meeting 10 Februari 2022. 2. Rencana kegiatan. Nama kegiatan penyampaian materi
waktu 20 Februari 2022, tempat Geraha Bakti Alumni. Nama kegiatan Games, waktu 20 Februari 2022, tempat Geraha Bakti Alumni. D. Peserta kegiatan. Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh siswa-siswi dan para pengajar di SMA Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Sunan kepanitiaan diantaranya ada penanggung jawab, pengarah, pembina, ketua umum, ketua pelaksana, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, dan terdapat beberapa seksi-seksi. Diantaranya ada seksi acara, seksi logistik, seksi dokumentasi, seksi humas, seksi konsumsi, dan seksi dekorasi. F. Koordinator kegiatan. Seperti yang kita ketahui, ada 3 kegiatan dalam penyuluhan ini, yakni penyampaian materi, games, dan juga kuis. Setiap kegiatan ditangani oleh 4-5 koordinator yang dipilih dari seksi acara dan juga seksi humas. Berikut adalah rinciannya. G. Susunan kegiatan. Kegiatan ini akan berlangsung dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 14.00. Berikut rinciannya. Pada pukul 7.30 sampai pukul 8, registrasi peserta. Pada pukul 8 sampai pukul 8:10, pembukaan. Pada pukul 8:10 sampai 8:20, error time. Pada pukul 20 sampai pukul 9:20, penyampaian materi pertama. Pada pukul 9:20 sampai 9:30, games dan juga ice breaking. Pada pukul 9.30 sampai 9.45, evaluasi materi pertama. Pada pukul 9.45 sampai 10.45, penyampaian materi kedua. Pada pukul 10.45 sampai 10.55, games dan ice breaking. Pada pukul 10.55 sampai 11.05, evaluasi materi kedua. Kemudian 11.05 sampai 12.00, istirahat. Kemudian pada pukul 12.00 sampai 13.00, penyampaian materi ketiga. Kemudian 13.00 sampai 13:10, games dan juga ice breaking. Pada pukul 13:10 sampai 13:25, evaluasi materi ketiga. Pada pukul 13.25 sampai 13:40, penutupan. Dan juga pada pukul 13.40 sampai jam 14.00, sesi foto bersama. Ada beberapa anggaran kegiatan, diantaranya 1 kesekretariatan dengan jumlah 61.000, 2 konsumsi dengan jumlah 1 juta, 3 transportasi dengan jumlah 900.000, 4 logistik dengan jumlah 50.000, 5 hadiah dengan jumlah 210.000, dan terakhir 6 rekapitulasi dengan jumlah 2.221.000. Kegiatan ini tidak mungkin terlaksana tanpa izin Allah dan bantuan serta kerjasama dari berbagai pihak yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan minat dan kemampuan dalam berbahasa Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga kegiatan ini berjalan dengan sukses dan lancar.